Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai bilangan oksidasi atau biloks. Materi ini merupakan materi prasyarat sebelum kita memahami materi reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Ya, langsung saja kita bahas materi bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau biloks adalah bilangan bulat positif ataupun negatif yang dimiliki suatu atom jika berikatan dengan atom lain. Biloks atom ditentukan dengan memperhatikan beberapa hal antara lain jenis ikatan yang dibentuk ketika bersenyawa, skala keelektronegatifan masing-masing atom, dan struktur molekul. Nah, untuk menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing atom, sudah ada beberapa aturan yang harus kita ketahui. Yang pertama, biloks atom pada unsur atau molekul bebas sama dengan 0. Artinya misalkan ada unsur Na, berarti biloks atom Na-nya itu adalah 0. Kalau misalkan ada unsur Mg ya, biloks atom Mg-nya berarti 0. Nah, misalkan dalam unsur Ca, berarti biloks atom Ca sama dengan 0. Ini artinya unsur ini tidak berikatan ya, sendirian. Jadi biloks atomnya itu 0. Atau misalnya pada molekul, contohnya biloks atom O pada molekul O2 juga sama dengan 0. Kemudian ada molekul S8, berarti biloks atom S-nya pada S8 itu 0. Dan untuk biloks atom P pada molekul P4 juga 0. Ya, intinya ini biloks atom pada unsur atau molekul bebas. Kemudian biloks suatu ion itu sama dengan muatannya. Artinya misalkan ada ion Na+, maka biloksnya sama dengan +1. Kemudian misal ada ion Mg2+, maka biloksnya adalah +2. Dan misalnya ada biloks S2-, maka biloksnya sama dengan -2. Perlu diperhatikan di sini dalam penulisan bilangan oksidasi, untuk tandanya itu wajib dituliskan ya. Kenapa? Karena angkanya memang bisa sama, tapi kan tandanya beda. Sebagai contoh, ini ada ion Mg2+, ini biloksnya adalah +2, sedangkan untuk biloks ion S2-, maka biloksnya -2. Andaikan kita tidak menuliskan tandanya, maka kita akan bingung dia nilainya positif atau negatif. Jadi, lebih baik tandanya ditulis semuanya, baik positif ataupun negatif ya. Kemudian aturan yang selanjutnya ada jumlah seluruh biloks atom pada ion sama dengan muatannya. Contohnya bagaimana? Misalkan ada ion MnO4-. MnO4 ini mempunyai muatan -1, maka jumlah seluruh biloks pada MnO4 ini adalah -1. Yang dimaksud jumlah seluruh biloks bagaimana? Yaitu jumlah biloks dari satu atom Mn ya ditambahkan dengan biloks 4 atom O, itu sama dengan -1. Misalkan ada ion SO4-2-, berarti jumlah seluruh biloks atomnya sama dengan -2 karena di sini muatannya adalah 2-. Ya. Jadi bagaimana? Nah, karena di sini ada 1 atom S dan 4 atom O, berarti jumlah biloks dari 1 atom S ditambah dengan biloks 4 atom O itu sama dengan -2 ya. Kalau diperhatikan ini, kalau yang di kedua ini adalah ionnya monoatomik ya. Kalau misalkan yang di ketiga ini ionnya ada diatomik. Ini sebetulnya artinya sama, untuk biloks keseluruhannya sama dengan muatannya seperti itu. Tapi karena yang monoatomik ini cuma 1 ya, berarti kan cuma itu saja atomnya begitu ya. Tapi kalau diatomik kan atomnya ada 2. Berarti itu jumlah seluruh biloks atomnya. Kemudian jumlah seluruh biloks atom pada suatu senyawa itu sama dengan 0. Maksudnya bagaimana? Misal ada senyawa 2SO4 ya. Nah, maka jumlah biloks dari 2 atom H ditambah dengan biloks 1 atom S ditambah dengan biloks 4 atom O itu sama dengan 0. Ya, aturannya ya, ini jumlah seluruh biloks pada senyawa itu sama dengan 0. Nah, kemudian untuk beberapa atom itu sudah diketahui atau sudah mempunyai bilangan oksidasinya. Ya, ini ketika membentuk suatu senyawa, maksudnya berbeda. Misalnya di sini ada Na. Nah, ini Na yang pertama ini kan adalah Na pada unsur Na. Nah, kalau ini nanti ada contoh misalkan Na di sini ya. Na yang di sini adalah Na ketika membentuk senyawa, bukan pada unsur. Nah, biloks atom golongan 1A termasuk Na itulah +1. Ya, jadi sekali lagi ini ketika membentuk senyawa. Kalau yang nomor 1 tadi itu pada unsur atau molekul bebas, perlu diperhatikan ya.
Jadi bilox atom golongan 1A, saya ulangi, sama dengan +1, yaitu ada Li, ada Na, ada Ke, Bcs, dan Fr. Kemudian bilox atom golongan 2A itu +2. Nanti ini ada Be, ada Mg, ada Ca, ada Sr, ada Pa ya. Kemudian ada bilox atom dari golongan 3A, yaitu ada sama dengan +3, yaitu ada Bal dan Ga. Kemudian untuk bilox atom logam lain ya, misalkan logam itu ya dari golongan B, misalkan itu sama dengan plus valensinya. Punya plus ini berarti dia biloxnya positif ya, plus valensinya. Nah ini bagaimana maksudnya nanti akan lebih jelas kalau sudah masuk ke contoh soal ya. Valensi itu sama dengan muatan juga ya. Kenapa saya tidak ditulis secara langsung angkanya berapa? Karena sebagai informasi ya, untuk golongan B, logam golongan B itu memang dia bisa membentuk ion lebih dari satu jenis ya. Contohnya Fe. Fe itu ya, Fe itu bisa Fe2+, bisa Fe3+. Nah, kalau misalnya Fe itu di senyawanya itu valensinya 12 ya, maka biloxnya +2. Kalau misalnya Fe-nya itu di senyawa mempunyai valensi 13 ya, berarti nanti biloxnya +3. Jadi memang untuk logam lain ya, terutama ini logam B, tergantung valensinya ketika dia membentuk suatu senyawa. Selanjutnya untuk bilox atom H itu umumnya adalah +1 kecuali pada hidrida logam. Contoh hidrida logam itu ada LiH, ada NaH, ada MgH2, ada CH2, ada H3 dan lain-lain ya. Itu bilox atom H-nya adalah -1. Hidrida logam adalah senyawa di mana hidrogen itu berikatan dengan atom logam, maka namanya hidrida logam. Oke, jadi umumnya adalah +1 kecuali pada hidrida logam itu sama dengan -1 adalah bilox atom hidrogen. Kemudian untuk bilox atom F itu sama dengan -1 selalu ya. Dan untuk bilox atom O umumnya -2 ya, kecuali pada persenyawaan peroksida. Peroksida itu contohnya ada H2O2, ada Na2O2 dan lain-lain lah ya. Itu bilox O-nya sama dengan -1. Nah, kalau misalnya pada senyawa superoksida ya, contohnya ada K2O, itu bilox O-nya sama dengan -1. Nah, sedangkan pada senyawa OF2, bilox O-nya adalah +2. Oke. Nah, jadi selain senyawa-senyawa ini, maka bilox atom O itu umumnya adalah -2 begitu. Nah, dengan adanya aturan-aturan yang ini ya, dari tadi ada bilox atom, kemudian bilox ion, kemudian ada jumlah seluruh bilox pada senyawa dan bilox seberapa atom yang sudah ada ini ya, kita bisa mengetahui atau mencari tahu bilox atom-atom selain atom-atom yang sudah diketahui ini. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung bahas saja ke contoh soalnya ya. Nah, aturannya bagaimana? Jadi, jika suatu molekul senyawa terdiri atas N macam atom, hanya N1 macam yang dapat langsung ditentukan biloxnya secara berurutan. Secara berurutan itu gimana? Ya, jadi saya tuh nulis ini ya, itu sudah urutan. Jadi, bilox atom logam itu didahulukan, setelah itu kita menentukan bilox atom H, setelah itu kita menentukan bilox atom F, dan setelah itu kita baru menentukan bilox atom O. Dan selanjutnya, itu baru untuk atom lain. Nah, ini mengapa bilox atom O pada senyawa OF2 itu +2. Kenapa? Karena pada senyawa atau molekul OF2 ini ada atom F ya. Atom F ini lebih diprioritaskan daripada atom O. Sehingga F ini kan -1 ya. Ini OF2 ya. Nah, maka kita tentukan nilai bilox atom F dulu. Baru setelah itu bilox atom O. Lebih mantap, kita langsung bahas ke contoh soalnya saja ya. Tentukan bilox atom S pada ion atau senyawa berikut. Yang pertama ada ion SO3 2-, yang kedua ada ion SO4 2-, yang ketiga ada molekul SO3, yang keempat ada H2SO4 ya. Nah, kita bahas satu-satu biar kalian lebih bisa memahami bagaimana cara menentukan bilox. Oke, yang pertama ada ion SO3 2-. Ya, ini adalah ion diatomik atau ion yang terdiri dari 2 atom. Nah, di sini pertama kita pakai aturan yang tadi dulu ya, bahwa jumlah seluruh bilox atom pada ion sama dengan muatannya. Berarti ini jumlah dari
bilog 1 atom S ya. Bilog 1 atomnya atau di sini ada 1 kali bilog atom S ditambahkan dengan 3 kali bilog atom O sama dengan muatannya berarti min 2. Nah, ini adalah aturan yang 3 ini, atau ini aturan utamanya ya, bahwa di sini ada 1 atom S, ada 3 atom O. Nah, ketika dijumlahkan sama dengan min 2. Nah, setelah itu yang dicari itu atau bilog atom siapa? Apakah bilog atom S atau bilog atom O? Di sini yang dicari adalah bilog atom S. Kenapa? Karena pada ion ini terdiri dari 2 atom. Jika terdiri atas N macam atom, hanya N satu macam yang dapat langsung ditentukan. Nah, berarti ketika ada 2 atom, berarti hanya ada 1 atom yang sudah langsung bisa ditentukan. Yang lainnya harus mengikuti atau dicari. Nah, di sini ada atom S dan O. Urutan penentuannya adalah bilog logam dulu, H, F, O, baru atom lain. Nah, di sini tidak ada logam, tidak ada H, tidak ada F. Adanya O dan atom lain. Atom lainnya adalah S, begitu kan? Nah, maka di sini hanya atom O yang bisa ditentukan langsung. Nah, berarti kita tidak tahu bilog atom S-nya berapa. Ini 1 kali bilog atom S ditambah, nah tadi bilog atom O kan umumnya berapa? Bilog atom O itu adalah min 2 ya kan? Nah, sama dengan min 2. Dari sini kita bisa mencari tahu nilai bilangan oksida dari atom S itu berapa. Ya tinggal dihitung sama matematika ya. Jadi ini bilog atom S. Nah, sekali lagi bilog atom S adalah X ditambah 3 kali min 2 adalah min 6, gitu kan? Sama dengan min 2. Nah, berarti X sama dengan sini kali sini berarti jadi plus ya. Jadi plus berarti min 2 plus 6. Berarti X-nya adalah plus 4. Nah, berarti bilog atom S-nya adalah plus 4. Begitu maksudnya. Kemudian nomor 2, ada ion SO4 2 min. Ya. Nah, ini kan juga ion diatomik nih ya. Ini adalah ion diatomik. Oke, berarti isinya adalah 1 kali bilog atom S ditambah dengan 4 kali bilog atom O ya, sama dengan adalah muatannya. Muatannya berapa ini? 2 min. Oh, berarti dia min 2. Nah, kan begini. Nah, saja ini sama-sama 2 atom ya, berarti hanya ada 1 atom yang bisa langsung ditentukan, yaitu atom apa? Ya, atom O. Karena atom O sudah ada aturan penentuannya. Berarti misal di sini bilog atom S yang saya anggap sebagai X ya, ditambah 4 kali bilog atom O umumnya adalah min 2. Nah, sama dengan min 2. Berarti X ditambah 4 kali min 2 sama dengan min 8 sama dengan min 2. Berarti X-nya adalah plus 6. Begitu, oke? Nomor 2 gampang ya. Nah, jika masih belum lancar bagaimana menghitungnya, kita lanjut bahas nomor 3. Itu ada SO3. Nah, SO3 ini merupakan senyawa ya kan? Bukan ion. Atau bukan molekul bebas, dia senyawa karena ada ikatan antara atom S dan atom O. Nah, karena dia merupakan senyawa, maka tujuannya adalah jumlah bilog dari seluruh atom pada senyawa ini sama dengan 0. Berarti jumlah dari 1 kali bilog S ditambah dengan 3 kali bilog O sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 karena dia senyawa. Kalau tadi kenapa ini min 2? Min 2 karena dia ion sama dengan muatannya begitu. Nah, 1 kali bilog S ditambah 3 kali bilog O sama dengan 0. Nah, pada senyawa ini juga terdiri dari 2 atom, maka hanya 1 atom yang bisa langsung ditentukan nilainya, yaitu ya atom O ya kan, karena atom O sudah ada aturannya. Nah, berarti bilog atom S-nya saya anggap sebagai X ya, ditambah 3 kali bilog atom O. Bilog atom O umumnya sama dengan 2. Nah, ini sama dengan 0. Berarti ini X ditambah min 6 sama dengan 0. Berarti bilog atom S-nya atau X-nya sama dengan plus 6. Gitu ya.
Nomor 4, ada senyawa H2SO4. Ini juga senyawa. Nah, karena senyawa berarti jumlah seluruh piloks atomnya sama dengan 0. Nah, berarti ada 2 kali piloks atom H ditambah 1 kali piloks atom S ditambah 4 kali piloks atom O ya, sama dengan 0. Karena dia senyawa gitu. Nah, di sini ya, di senyawa ini ada 3 atom, ada atom H, ada S, dan O. Maka ada 2 atom yang bisa ditentukan nilainya. Kan, jika suatu molekul senyawa terdiri atas N macam atom, hanya N1 macam yang dapat langsung ditentukan. Kalau 3 atom berarti 3-1 berapa kan 2. Nah, berarti di sini ada 2 atom yang bisa langsung ditentukan. Atom mana saja? Urutan. Nah, logam H, F, O, atom lain. Nah, di sini ada atom H ya, berarti atom H dulu yang ditentukan nilainya. Atom H pada umumnya adalah plus 1, berarti 2 kali plus 1, begitu kan? Ditambah ya. Nah, ada atom S dan atom O. Atom O dulu ya. Nah, berarti atom S-nya saya harus pakai X ya. Nah, begini. Oke, nah. Kemudian 4 kali atom O-nya pilok atom O umumnya min 2 sama dengan 0 gitu. 2 plus 1 2 ditambah X ditambah 4 kali min 2 adalah min 8 sama dengan 0. Berarti X min 6 sama dengan 0 ya. X sama dengan plus 6. Minnya dari mana ya? Minnya dari 2 min 8 ya kan. Nah, begitu. Dan dari contoh soal ini ya, bisa kita ketahui bahwa pilok atom S itu beda-beda bergantung pada senyawanya atau ionnya ya kan. Pada nomor 1 ya, ini pilok atom S-nya plus 4. Pada nomor 2 pilok atom S-nya plus 6. Pada nomor 3 plus 6 juga, dan pada senyawa keempat ada plus 6 juga, beda-beda. Ya, sedangkan pilok atom logam HFO itu umumnya adalah selalu tetap yang sesuai dengan A atau ya, itu begitu maksudnya. Bila lebih lanjut lagi, kita bahas soal lain ya. Nah, ini tentukan blok atom Mn pada unsur atau ion atas senyawa berikut. Nah, di sini yang pertama ada Mn. Nah, nomor 1 ini kan unsur bebas ya, Mn ya kan, dia unsur bebas. Nah, karena dia unsur bebas, maka pilok atomnya ya sama dengan 0 kan, begitu kan. Nah, berarti ini pilok Mn-nya sama dengan 0. Udah selesai kan, dia unsur bebas. Yang nomor 2 ada MnO2. MnO2. Nah, ini adalah senyawa. Nah, karena dia senyawa berarti jumlah piloks seluruh atomnya sama dengan 0. Berarti ada 1 kali pilok Mn ditambah dengan 2 kali piloks O ya, atom O sama dengan 0 karena ini senyawa. Nah, di sini ada Mn dan ada O. Yang kan mana dulu? Apakah Mn dulu atau O dulu? Nah, walaupun Mn ini berupa logam ya, tetapi Mn ini bukan golongan A, bukan golongan 1A, bukan golongan 2A, bukan golongan 3A. Mn ini golongan B. Karena dia golongan B, maka dia mempunyai valensi yang bisa berbagai jenis ya, atau lebih dari satu jenis. Oleh karena itu, yang kita tentukan adalah piloks atom O dulu. Nah, pilok atom O di sini yang kita prioritaskan. Nah, berarti Mn-nya kita harus sebagai X ditambah pilok atom O umumnya adalah min 2 sama dengan 0. X ditambah min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan plus 4. Nah, Pak, berarti untuk yang aturan tadi logamnya tertentu. Iya, logam yang dimaksud pada aturan yang tadi itu adalah diprioritaskan untuk logam golongan A, yaitu golongan 1A, 2A, dan 3A. Kenapa? Karena untuk golongan 1A, 2A, 3A, piloksnya atau muatannya itu tetap cuma itu, plus 1 atau plus 2 atau plus 3. Sedangkan kalau logam golongan B itu muatannya atau valensinya itu bergantung senyawanya.
ya, alias tidak hanya satu jenis. Maka dari itu, ketika ada logam golongan B yang ditanyakan, maka kita cari bilog H dulu, kemudian bilog O, kemudian bilog logam itu sendiri. Urutannya seperti itu. Selanjutnya nomor 3 ya, ada MnSO4. MnSO4, ya kan? Nah, ini merupakan senyawa. Nah, berarti artinya adalah jumlah bilox atomnya sama dengan 0. Berarti bilox atom Mn, ya. 1 kali bilox atom Mn ditambah dengan 1 kali bilox atom S ditambah 4 kali bilox atom O sama dengan 0. Nah, di sini ada logam, ada S dan ada O. Pak, ini kan Mn bukan golongan 1A, tidak ada golongan S. Kan harusnya yang bisa ditentukan adalah 2 atom kan. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya ada senyawa seperti ini ya, terdiri dari 3 atom, kemudian mengandung logam golongan B, cara saya akan jauh lebih mudah dengan kalian menghafalkan muatan dari ionnya. Ya, muatan dari ionnya. Perlu diketahui bahwa muatan ion dari SO4 selalu 2 min. Jadi MnSO4 kita uraikan dulu. Nah, ini jadi ada kation dan anion plus min. Kenapa kayak gini Pak jadinya ya? Kalau kalian masih ingat di materi ikatan kimia ya, bahwa logam itu kan biasanya kation gitu kan. Logam itu kation dan dia kalau logam kation dia sendirian gitu. Artinya hanya ada ionnya hanya dari atom logam itu, dan anion itu sisanya. Berarti ketika ada senyawa MnSO4, kationnya pasti Mn, anionnya pasti SO4. Nah, setelah itu kita baru tentukan muatannya. Nah, perlu diketahui dan perlu diingat bahwa untuk SO4 muatannya selalu 2 min. Selalu 2 min ya, ingat untuk SO4 muatannya selalu 2 min. Nah, berarti ketika SO4 muatannya 2 min, kita bisa mengetahui muatan Mn itu dengan prinsip ikatan kimia. Masih ingat bahwa senyawa ini ya merupakan hasil gabungan ion-ion dan muatannya disilangkan kan. Nah, kan itu yang pertama. Yang kedua, kalau muatannya tersetara, maka tidak perlu ditulis muatannya karena 1:1. Nah, kita lihat bahwa Mn di sini ada 1. SO4-nya bukan O-nya, tapi SO4-nya dia ada 1 gitu kan. Nah, untuk lebih mudah saya kasih tanda aja wis. Di Mn-nya ini ada 1 ya. SO4-nya juga ada 1. SO4-nya juga ada 1. Nah, dia kan 1:1 berarti. Nah, karena 1:1 dan SO4-nya ini 2 min, pastinya Mn itu muatannya adalah 2 plus. Oke. Beda misalkan ada senyawa misalkan apa ya? Katakanlah misal ada Fe2SO4 3 kali. Nah, kalau senyawa ini kan dia berarti kan mulai menjadi kation anion ya, gini. Nah, ini pasti positif, pasti negatif. Nah, SO4-nya itu masih 2 min, ya kan? Nah, berarti kan senyawa Fe2SO4 ini, Fe-nya itu kan ada 2 ya. SO4-nya ada 3. Nah, berarti 2 ini dari muatannya SO4, ya kan, ini 2 min. Nah, 3 ini berarti dari muatannya Fe yang di sini. Karena tidak 1:1 gitu loh. Kalau 1:1 gimana Pak? Ya Fe SO4 aja. Ini 1:1. Ini ada Fe, kemudian ada SO4 min. SO4 mulai selalu 2 min, berarti Fe-nya kan di sini 1:1 ya. Berarti dia Fe-nya pasti 2 plus. Kalau ini yang di atasnya Fe2SO4 3 kali, berarti F-nya 3 plus. Itu yang saya maksud menggunakan trik pada ikatan kimia. Oke. Kita lanjut nomor 3 bahwa ada senyawa MnSO4, berarti hasil ionisasinya adalah ini. Ya kan?
MnSO4 menjadi Mn2 plus dan SO4 2-. Nah, dari sini, karena yang diminta hanya bilog atom Mn saja, ini kan berarti Mn sudah menjadi ion ya, berarti bilog Mn-nya adalah plus 2, kelihatan. Dari mana? Dari ion ini kan? Ini sudah menjadi ion. Nah, oke, lebih cepat. Nah, ini kuncinya adalah kalian menghafalkan muatan dari anionnya. Nah, Pak, biasanya apa aja muatan yang biasa keluar? Ya, muatan, anion apa yang biasa keluar ya? Ada SO4, SO3 ya. Jadi baik SO3 maupun SO4 itu muatannya sama-sama 2-. Kalau misalkan ada NO2 ya dan NO3 ya, itu muatannya pasti -1. Kalau ada PO4 ataupun PO3 itu muatannya selalu 3-. Ini 3 nion yang sering keluar nih. SO, NO, PO. SO3, SO4, NO2, NO3, PO3, PO4. Kalau SO3, SO4 2-, NO2, NO3 -1. Kalau misalkan atau 1- ya, kalau misalkan PO3, PO4 itu 3-. Ini yang biasanya keluar. Untuk yang lain, semakin banyak kita latihan soal, insya Allah semakin hafal gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Ada MnO4-. MnO4 2- ya. MnO4 2-. Nah, di sini merupakan ion ya. Nah, ini ion diatomik. Berarti artinya adalah jumlah bilog seluruh atom pada ion ini sama dengan muatannya. Berarti 1 kali bilog Mn ditambah 4 kali bilog atom O sama dengan muatannya. Muatannya adalah -2, ya kan? 2-, -2, ya kan? Nah, berarti di sini yang ditentukan dahulu adalah O-nya. Lagi ya, O-nya, karena Mn-nya bukan golongan A. Nah, berarti ini kita harus sebagai X ditambah 4 kali bilog atom O umumnya -2. Nah, sama dengan -2. Berarti X ditambah -8 sama dengan -2. Misalnya berarti X-nya adalah plus 6. Begitu ya. Semoga bisa dipahami dari 2 soal tadi. Yang soal pertama tadi menentukan bilog atom S, sekarang bilog atom Mn. Nah, untuk yang lain, kalau misalnya ada soal terkait dengan penentuan pilihan oksidasi, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa bahas bersama-sama. Untuk materi ini cukup sekian dari saya. Semoga saya bisa dipahami dan bermanfaat buat kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.